Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyina bil ikhlasi wa syirki wal khauf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma azimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih bina ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma naqi wa safi qulubana min al hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulubi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Mari sebelumnya kita buka majelis ini dengan pembacaan qasidah Ya Rabbi bil Mustafa balligh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada minggu yang lalu tentang persyaratan iktidak, persyaratan mengikuti. Wajib atas setiap orang yang sholat mengikuti atau makmuman di dalam sholat Jumaah dan juga yang lainnya. Hal ini di dalam 7 perkara persyaratan mengikuti. Pada yang pertama kemarin telah dijelaskan tentang ayaan la yataqaddama imama fil mauqif ala imamihi fil mauqif. Persyaratan pertama, makmum tidak boleh mendahulukan imam di dalam posisi berdirinya imam, ya. Dan juga makmum tidak boleh mendahulukan imam di dalam takbiratul ihram. Batubtilu muqarranatu. Akan tetapi kalau makmum mendahulukan imam di dalam takbiratul ihram, maka yang batal takbiratul ihramnya makmum, ya. Kalau berbarengan, jadi si makmum memang sengaja ngebarengin takbiratul ihramnya, imam Allahu Akbar diikutin. Nah, yang batal takbiratul ihramnya makmum, ya. Nah, kemudian yang kedua dikatakan wasaniha aya'lama bi intiqalati imamihi, ya. Yang kedua, makmum harus mengetahui tentang perpindahan posisi imam, ya. Liyatamakkana min mutaba'atihi bi ru'yati lahu. Mungkin dengan melihat langsung si imam, ya. Imam berubah dari berdiri kemudian ruku, kan makmum yang saf pertama melihat langsung, jadi si makmum juga ikut ruku, ya, dari berdiri ikut ruku. Auli ba'di shaf,
atau melihat sebagian shaf, yang belakang melihat yang depan, yang belakangnya lagi melihat shaf yang depan. Karena shaf depan melihat si imam berubah posisi, dia pun berubah posisi. Au bisama'in li sautih, atau dengan mendengar suaranya imam. Mungkin imam suaranya jauh, pakai mikrofon atau lainnya, jadi makmum yang belakang bisa tahu, wah imam sekarang sedang ruku, kemudian i'tidal, ya, dengan mendengar suara imam. Au sauti muballigh thiqatin, balighun agilun muslimun adlu riwayatin in kana ghairu musalli. Nah, di sini dikatakan dan juga bisa berpegangan kepada suara mubaligh, sautul mubaligh, ya. Sautul mubaligh tuh kalau di Mekah kita lihat mungkin siaran langsung di YouTube, ya, kalau imam sudah takbir Allahu Akbar, ada lagi suara yang ngikutin Allahu Akbar. Nah, itu namanya sautul mubaligh. Nah, saut mubaligh ini, orang yang menjadi saut mubaligh ada persyaratannya, ya. Apa persyaratannya? Persyaratannya thiqah, orang tersebut harus bisa dipercaya, ya. Maksudnya dipercaya itu nggak main-main, ya. Dia amanah di dalam berpegangan kepada suaranya imam atau perpindahan posisinya imam. Dan syaratnya si orang yang ingin menjadi saut mubaligh ini, syaratnya harus baligh, harus sudah dewasa, ya, agil dan berakal, muslimun, ya, harus beragama Islam, adlun riwayah, ya, dan juga dia mempunyai riwayat hidup sebagai orang yang adil. Yang adil itu apa? Yang adil itu bukan pelaku maksiat, bukan pelaku maksiat dosa besar, dan juga jarang melakukan dosa-dosa kecil. Nah, itu namanya orang yang adil riwayah. In kana ghairu musolli, walaupun si saut mubaligh ini enggak sholat, ya, dia nunggu di sono, dia lihat aja posisi imam takbir, dia duduk sambil megang mic, Allahu Akbar. Imam ruku, ya Allahu Akbar, walaupun dia nggak sholat, nggak apa-apa, ya. Yang penting persyaratan yang tadi itu terpenuhi. Fala yakfi as-sabi, boleh nggak anak kecil? Nggak boleh, ya. Nanti dibuat mainan itu mic-nya sama anak kecil, nggak boleh. Harusnya persyaratannya baligh, dia udah dewasa. Au fasik, atau boleh nggak orang yang fasik? Nggak boleh. Fasik itu orang yang tidak sempurna menjalankan agamanya, ya, menjalankan syariat agama. Sholatnya masih bolong-bolong, puasa Ramadannya masih bolong-bolong. Banyak syariat agama yang belum sempurna dikerjain sama dia. Nah, ini orang yang fasik, masih cacat agamanya, ya. Ila in waqa fi qalbi sidquh, kalau orang fasik ini memang benar-benar di dalam hatinya itu ada kemauan yang sungguh-sungguh, ya, nah itu boleh, ya. Tapi kalau nggak ada kesungguhan nggak boleh. Begitu juga anak kecil, kalau anak kecil itu memang benar-benar amanah, nggak main-main, bukannya lagi megang mic tapi nanti pikirannya lagi main ini, nggak boleh. Sampai tertinggal tuh apa yang imam sudah berubah posisi, dia belum belum mengeluarkan saut mubalighnya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kedua ini, anak kecil dan orang fasik ini memang benar-benar ada kesungguhan di dalam hatinya, boleh. Tapi kalau nggak boleh. Afada dzalika Atiyah, ya, ini pendapatnya daripada pendapatnya Atiyah. Ya, itu yang kedua. Jadi makmum harus mengetahui perpindahan posisinya imam, ya, mungkin dengan suara, melihat shaf dan lain sebagainya. Wasalisuha, yang ketiga, persyaratan mengikuti ayyastami'a fi masjidin, ya. Yang kedua, imam dan makmum ada di dalam masjid, ya. Antara imam dan makmum harus ada di masjid.
Jadi si imam dan si makmum ada di masjid. Kita sholat di sini masjid, imamnya di sini ya makmumnya di sini. Ya. Jadi kedua-duanya ada di masjid. Wa minhu, dan dari bagian masjid adalah jidaruhu. Dari bagian masjid itu temboknya nih. Nah, ini tembok bagian masjid ini. Ya, tembok bagian masjid atau tembok batasan, ya, di luar tuh batasan masjid. Misalkan si imam di sini, makmumnya di sono di bawah, di pelataran tuh tempat anak-anak kecil main. Tapi ngedengar suara si makmum ini si imam ini pakai mikrofon, didengar. Dia sholatnya di sono di tengah-tengah sendirian. Imamnya di sini. Itu masih masuk bagian masjid gak? Masih. Sekarang bagian masjid mana? Selama pagar tuh yang depan tuh, selama pagar yang depan, ya. Nah, yang disebut dengan masjid selama dia sholat di situ berjamaah dengan imam dan makmum berada di masjid, boleh. Ya, boleh. Wa rahbatuhu wa hiya huna ma kharaja anhu lakin hajara li ajlihi in lam ya'lam kaunuhu syari'an qabla dzalik. Ya, wa rahbatuhu apa? Rahbatuhu itu tuh apa itu, pekarangan masjid. Ya, makanya ditanya kalau ada orang wakaf masjid, ini wakaf masjid, tanahnya dari mana ke mana? Oh, di sini batasannya habis sini, habis sini, habis sini. Nah, selama ada batasan tersebut dan diwakafkan tanah itu untuk masjid, maka itu disebut dengan masjid. Baik temboknya, baik pekarangannya, ya. Misalkan dia bikin satu tempat besar, ya, ini saya wakafkan untuk masjid. Nanti ada masjidnya berapa meter, kemudian sisanya ada lapangannya atau pekarangannya, ya, atau tanah lapangnya. Nah, itu juga bagian dari masjid, ya. Itu bagian dari masjid. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang keluar dari masjid lakin hajar, ya, akan tetapi ada ada penghalang li ajlihi, untuk memisahkan mana tanah masjid, mana tanah yang bukan masjid. In lam ya'lam kaunuhu syari'an qabla dzalik, walaupun dia enggak tahu kalau sebelumnya itu adalah jalanan, ya, jalanan. Wa in jahalat waqfiyatuha wa munazatuhu, ya, allati babuha fihi aw fi rahbatihi wala yadur ba'da masafati wa huwa aktsar min 300 dzira' taqriban. Kalau dia enggak tahu, wah, saya enggak tahu wakaf masjid dari mana ke mana, ya, nggak dikasih tahu, atau dia lupa, atau juga pokoknya orang mengatakan nih saya jadikan tanah ini sebagai masjid, tapi nggak ada batasannya dari mana-mana, ya, dari mana ke mana, dari mana ke mana, nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, ya, wakafnya masjid, ya, wa munaratuhu, ya, min babiha fihi aw fi rahbatihi, atau dimanapun nggak apa-apa kalau setelah melebihi daripada 300 dhira' kurang lebih. Kalau dia nggak tahu batasan masjid dari mana ke mana, nah, nanti kan batasan imam sama makmum, batasnya itu jaraknya harus tidak boleh melebihi 300 dhira', ya, 300 dhira', batasan antara imam dengan makmum. Saya mau sholat nih, saya nanti ada persyaratannya, saya mau sholat makmuman dengan imam, imamnya di sono, makmumnya di sini. Allahu Akbar, yang penting lihat imam. Nah, jaraknya ini dari imam ke makmum tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Satu dhira' itu seperti ini, ya, setengah meter, ya, kurang lebih setengah meter, segini dah. Ini setengah meter lebih, ya. Nah, ini satu dhira', tidak boleh melebihi 300 dhira'. Atau kalau misalkan satu dhira' itu, misalkan satu dhira' itu 1 meter, berarti antara imam dengan makmum 300 meter. Kalau satu dhira' itu seandainya segini, setengah meter, paling enggak 150 meter jarak antara imam dengan si makmum nih, ya. Imam di sono sama saf pertama, saf kedua, dia mau ikut jamaah tapi nggak mau di saf yang ketiga, maunya saya di belakang aja dah, yang penting saya lihat tuh
si makmum atau si imam pindah posisi, dia sendirian sholat Allah Akbar jamaah dengan imam yang ada di sana. Nah, jarak antara imam dengan dia nggak boleh lebih dari 300 dhira atau kurang lebih 150 meter. Kalau di luar masjid, kalau di luar masjid sholat jamaahnya, ya, gitu. Nah, kalau dia nggak tahu jaraknya, batasannya tanah wakaf untuk masjid, maka di sini dikatakan nggak apa-apa kalau melebihi 300 dhira kurang lebih, ya. Wahailulah al-abniyah allati fil masjid an-nafidhatil abwab ilaihi au ila sathihi, ya. Dan begitu juga hailulah al-abniyah. Apa hailulah al-abniyah? An-nafidhah, apa tuh namanya, jendela, ya, jendela yang ada di masjid, kemudian pintu yang ada di masjid, begitu juga satah tuh atap, ya, atap masjid kayak kita di sini nih, di lantai yang kedua, ya, di lantai yang kedua. Wasawa uglikat dalikal abwab amla, maupun pintu tersebut dikunci ataupun tidak, bikhilaf ma'idha samurat, kecuali kalau pintu tersebut diikat mati, ya, pintu tersebut apa tuh namanya, nggak bisa dibuka, mati dah, pintu mati. Nah, itu baru nggak boleh, ya, karena memutus soft. Selama ada pintunya bisa dibuka, maka makmum yang setelah jendela itu boleh keluar sana, ya, sampai ke belakang, ya, kecuali kalau pintunya nggak bisa dibuka, pintu mati namanya. Nah, itu nggak boleh, ya, nggak boleh kalau dia di luar daripada masjid, ya, kalau dia di luar daripada masjid. Bi khilaf maida samurat pada dzalika Muhammad Zayad, ya, al-Wadahi, au fi salasamiya zira, atau antara imam dengan makmum, ya, jaraknya 300 dhira boleh, ya. Jadi paham, ya? Paham nggak? Nggak paham? Jadi gini, jadi misalkan kiblat di sini, ini imam sholat, ada shaf yang pertama, ada makmum maunya sholatnya di belakang sono, si makmum maunya sholatnya di belakang. Ini kalau di luar masjid, ya, di luar masjid, bukan di masjid sholatnya, ada imam, ada makmum shaf pertama. Nah, ada lagi orang datang nggak mau sholat di shaf yang kedua, dia maunya di belakang. Nah, yang penting jarak si imam dengan orang yang paling belakang di sana harus 300 dhira. Kalau lebih dari 300 dhira nggak boleh sholat si makmum itu batal walaupun di belakang sana, ya, jaraknya harus kurang lebih 150 meter, ya, kurang lebih 150 meter. Nanti ada gambarannya. Itu kalau di luar masjid. Au taqriban bi dzira'i adami, ya, kurang lebih, ya, dengan ukuran dzira'nya manusia, ukuran dzira'nya manusia. Fala tadur ziyadah salasa adra, nggak apa-apa kalau lebih dari 300 dhira, lebih dari 3 dhira, jadi 303 dhira, nggak apa-apa dah kalau lebih 3 dhira, ya. Falhasil anal ahwal sab'ah. Nah, di sini dikatakan, dan kesimpulannya ada 7 gambaran, 7 pandangan. Yang pertama, fa ahwalul masjid salasatun. Yang pertama adalah kalau imam dan makmum di masjid, ini 3 pandangan, 3 gambaran. Gambaran yang pertama, li'anahu imma ayyakuna fil masjid, kalau imam sama makmum ada di dalam masjid, ya, ada di dalam masjid, atau imam di masjid, makmum di luar masjid, ya, atau kebalikan, makmum di dalam masjid, imamnya di luar masjid, ya. Itu 3 gambaran. Kemudian yang bagian yang keempat mengatakan li'annahu ya ahwalu ghairah. Sekarang kalau di luar masjid, tadi di masjid nih, selama imam ada di masjid, makmum ada di masjid, boleh, ya. Imam di masjid, makmum di masjid, sama-sama di dalam masjid, boleh. Sekarang kalau imam di masjid, makmumnya di luar masjid,
sono noh. Ada tukang sate situ tuh. Makmumnya di situ, ya. Imam di masjid, makmum di luar masjid. Boleh, tapi jaraknya nggak boleh lebih dari 105, kurang lebih 150 meter, atau terbalik. Karena saking banyaknya di makmum, imamnya di luar sana. Imamnya di luar masjid, makmumnya di dalam masjid, ya. Itu 3 gambaran kalau antara imam dengan makmum di dalam masjid. Boleh, ya, boleh. Mungkin juga sholat Jumat, banyak yang sholat Jumat, akhirnya sholat Jumat di Nurul Falah ini sampai keluar-luar, sampai ke parkiran mobil penuh, full, atas full, bawah full, sampai luar-luar, misalkan, ya, boleh tuh, boleh, ya. Imamnya masih di masjid, makmumnya udah, karena banyaknya ada yang di luar masjid. Nah sekarang wa ahwalu ghairuh. Nah sekarang ada 4 gambaran kalau di luar masjid, ya. Li'annahu ima ayyakuna fi qada au fi bana, ya. Pertama, mungkin, ya, imam dengan makmum ada di qada, ya, ada di apa tuh namanya, tempat terbuka, di lapangan, ya, di lapangan, ya, au fi bana, ya, ataupun di bangunan, awil imam fil fadha wal ma'mum fil bana, atau mungkin sholat jamaahnya di lapangan, tanah lapang. Yang pertama, imam dengan makmum di tanah lapang. Yang kedua, fi bana, mungkin juga di bangunan, di gedung, ya, bikin sholat jamaahnya di gedung, atau sholat apa tuh namanya, Jumatnya di gedung. Awil imam fil fadha wal ma'mum fil bana, ya, yang kedua itu. Yang ketiga, mungkin imam itu ada di apa tuh namanya, ada di tempat terbuka, makmum ada di bangunan, atau terbalik, ya, imam ada di bangunan, makmum ada di tempat terbuka. Fa inna hadil arba'ah hukmuha wahid, maka keempat gambaran ini hukumnya satu. Pokoknya antara imam dengan makmum nggak boleh lebih dari 300 dhira, ya, nggak boleh lebih dari 300 dhira. Nah sekarang begini, kalau imam dengan makmum di masjid, dimanapun posisinya si makmum, mau di sini, mau di belakang sono, ya, di balik pintu ada lagi orang sholat jamaah, dia niat jamaah dengan imam, boleh. Atau imam di sini, makmumnya di bawah, kayak tadi tuh gambaran tadi, boleh. Pokoknya selama si imam dengan makmum berada di dalam satu masjid, dimanapun posisinya si makmum, dia sholat jamaah dengan imam, boleh, dimanapun, ya, di bawah, yang penting didengar suaranya si imam, boleh, ya, mau di belakang, mau di pekarangan sono, ya, apa tuh namanya, di ubin yang bawah, boleh, selama imam dengan makmum ada di dalam masjid, di kawasan masjid, di dalam kawasan masjid. Nah kalau sudah terlepas dari masjid, ya, terlepas dari masjid, udah keluar masjid, maka jarak si makmum dengan imam ini harus tidak lebih dari 150 meter, nggak boleh lebih, ya. Kalau lebih tadi, lebih 3 dhira nggak apa-apa lah, ya. Cuman kalau lebih dari 303 dhira, maka sholat jamaahnya makmum itu nggak sah, ya. Nah sekarang kalau 4 gambaran ini, kalau misalkan di luar masjid, gimana kalau orang bikin sholat jamaahnya di luar masjid? Yang penting antara imam dengan makmum tidak boleh melebihi 300 dhira, 150 meter, ya. Dihitung dari mana? Dihitung dari shaf yang terakhir. Kan kalau misalkan orang sholat di lapangan, ya, sholat di lapangan, imamnya di sini, ada shaf, makmumnya di sini, di shaf yang terakhir. Ini shafnya penuh, di shaf yang terakhir. Nah sekarang antara jarak imam dengan makmum ini 170 meter. Sah nggak nih makmum yang terakhir? Sah. Dihitung 300 dhira itu dari shaf yang terakhir.
Ini imam dengan makmum sampai di saf yang terakhir nih, safnya sempurna, saf pertama, kedua, ketiga, sampai saf yang terakhir ini 200 meter. Nah, dari saf yang terakhir ada orang ngikut mau salat jamaah, tapi di sini apa tuh namanya kosong, nggak ada saf, dia maunya di belakang sono. Nah, dari saf yang terakhir ke makmum yang nggak mau sholat bareng, tapi dia mau sholat jamaah, ini nggak boleh lebih dari 300 dirham atau 150 meter kurang lebih. Jadi dihitung dari saf yang terakhir, bukan dihitung dari si imam. Kalau di luar masjid, kalau di dalam masjid, imamnya di sini, makmumnya terserah mau di mana, yang penting di dalam masjid, yang penting masih di dalam masjid. Kalau udah keluar masjid, nah baru dihitung, nggak boleh lebih dari 150 meter. Misalkan orang sholat tarawih di sini, imam sholat tarawih, ada makmum rumahnya di sana udah dirusun, capek naik turun, udah gelar aja sejadah di sini di sono. Yang penting lihat si apa tuh namanya si imamnya pindah-pindah, dia dari sono liatin aja, imam takbir di takbir. Nah sekarang kan adanya di luar masjid tuh, ya kan? Yang di sono mau lantai 2, mau lantai 3, dia kan adanya di luar masjid. Nah antara dia dengan imam ini nggak boleh lebih dari 300 dirham. Kalau lebih dari 300 dirham nggak sah sholat ini, ya gitu. Hah? Hah? Walaupun ngelihat, iya walaupun ngelihat, nggak ngelihat, dia dengerin suara doang. Yang penting nggak boleh lebih dari 300 dirham jarak dari imam ke makmum sana. Atau sholat tarawih, wah aneh, mau sekali-sekali sholat tarawih ikut di Mekah, pasang YouTube depan TV, live sholat tarawih, dia sholat depan TV, ya kagak sah lah. Ente dari Mekah ke tempat itu berapa meter? Gitu ya, pokoknya jarak ini nggak boleh lebih dari 150 meter kurang lebih. 300 dirham. Hah? Oh, ke belakang, yang penting dia apa tuh namanya di belakangnya si imam. Iya, yang penting dia di belakangnya imam. Itu kalau hukumnya dia sudah di luar masjid. Kalau udah di luar masjid berlaku itu nggak boleh lebih dari 300 dirham. Tapi kalau di dalam masjid terserah tuh makmum mau di mana aja, yang penting tuh makmum jangan melewati imam. Kalau melewati imam nggak sah. Ya. Iya, iya bisa. Iya, kan dia di masjid, masih dalam masjid, masih di satu masjid. Masih satu masjid ini maksudnya di luar, masih di kawasan masjid, di dalam pagar masjid. Iya. Iya boleh. Nah, sekarang kan yang disebut masjid mana? Ini. Mana batasan masjid itu tuh? Apa tuh namanya? Selama apa di apa tuh namanya, di tembok tuh semua. Nah ini namanya dalamnya ini masih kawasan masjid, boleh. Ya. Nggak perlu. Yang penting dia bisa dengar suara imam. Ya. Atau mungkin bisa dibikinin apa tuh namanya CCTV, TV bisa di bawah, tinggal taruh TV. Yang penting dia masih ada di dalam kawasan masjid. Kalau udah di luar masjid, nah baru berlaku 300 dirham jarak antara makmum dengan imam. Itu nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Hah? Enggak. Boleh. Pokoknya selama dia berada dalam masjid. Apalagi nyambungnya itu karena adanya tangga nyambung tuh ke bawah. Ya pokoknya selama dia di masjid, dimanapun posisinya, dia nggak boleh melewati imam. Kalau si makmum udah melewati imam, imamnya di sini, makmumnya di sini, nggak sah sholatnya si makmum. Imam, makmum, kalau terakhir baru nyambung ke makmum lagi. Bukan makmum ikutin yang di atas lagi, itu di atas lebih. Di atas kita berjamaah nih, bisa lah atau lawan lah gitu. Yeah. Ini
Yang kedua, kita di bawah cuma pas sejajar sama yang di atas. Sejajar sama makmum ini? Iya boleh. Boleh. Yang penting nggak lewatin si imam nih. Jadi nggak usah ngikutin yang lain nggak? Nggak usah. Itu. Kalau misal iya sah, dia bikin di bawah yang perempuan bikin sholat jamaah di bawah dengan ngikutin imam yang ada di atas, boleh. Pokoknya posisinya si shaf pertama si perempuan nggak boleh melewati si makmum ini, ya, nggak boleh melewati si makmum, ya, itu yang penting, ya, gitu. Selama dia di dalam masjid boleh. Warabiuha, yang keempat, an la yahul bainahuma al imam wal ma'mum ha'il yamnaul istidrak, ya, dan tidak boleh ada halangan antara imam dengan makmum, ha'il yang menghalang, yamnaul istidrak, ya, yang bisa mencegah al murur al adi, yaitu jalan yang mungkin jalanan yang biasa dipakai oleh orang. Bian la yakuna lahu nahwun wasbah afahisha awil nuzulil mu'tad idza kana ahaduhuma fil fisatah, ya. Bian kana lahu minas satah ma yu'tadul murur ilaihi bi khilaf nahwi muta'allaq minhu ilaih apada Muhammad al-Kurdi naglan anil Bulyubi, ya. Nah, jadi antara imam dengan makmum tidak boleh ada halangan, ya. Tidak boleh ada halangan yang yang mencegah istidrak, seperti ada ada biasa orang buat jalan, ya. Jadi antara imam dengan makmum, misalkan ini emang tempat jalan orang, tempat jalan orang ngabul, jadi harus imam dengan makmum harus nyambung, ya. Wa khamisuha, yang kelima, ayatawaffaqa nadbu salatihima, ya, antara salat imam dengan salat makmum harus sama, tata caranya harus sama, ya. Kalau kita mau ikutin makmuman atau salat jamaah, kita makmum, maka salat kita harus sama dengan salat si imam, tata caranya harus sama, ya. Nusqahuma fil af'ali dhahirah wa in ikhtalafa adadan, ya, walaupun berbeda jumlah sholatnya, berbeda jumlah sholat rokaatnya, yang penting antara sholat makmum dengan sholat imam itu harus seiring, sama. Wa kharaja bi ittifaqin nadam ikhtilafuhu fayadurru kama katubah khalfal kusuf insala bi ruku'ain wa qiyamain. Nah, kalau berbeda tata cara sholat, misalkan, ya, itu nggak boleh. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu, makmuman dengan orang yang sholat kusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan. Kalau sholat gerhana matahari kan dirinya 2 kali, ya, rukuknya 2 kali. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, enggak, habis takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, sujud. Kalau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, kita habis diri, takbir diri, baca fatihah, kemudian baca surah, ruku, habis ruku, takbiratul ihram lagi, baca fatihah lagi, baca surah lagi, ruku lagi, ruku yang kedua, baru i'tidal. Nah, ini kan tata cara sholatnya kan berbeda. Nggak boleh kita makmuman dengan imam yang sholat gerhana, karena sholat itu tata caranya berbeda, ya. Karena di dalam sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dirinya 2 kali dan juga rukuknya 2 kali. Berbeda dengan sholat 5 waktu, dirinya hanya sekali dan rukuknya hanya sekali. Amma in sholat kasunati dhuhri fayasih iktida fihi. Nah, kalau orang yang sholat sunnah zuhur, si makmum ini pikir dia sholat zuhur, dia makmuman, yang makmum sholat wajib, yang imam sholat sunnah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Kan tata caranya sama. Sholat sunnah sama sholat wajib ya sama, cuma beda rokaat doang. Sholat sunnah 2 rokaat, ya misalkan sholat maghrib 3 rokaat, zuhur 4 rokaat, ya sama, nggak ada beda. Boleh,
Ya, ada sebagian orang lagi sholat sunnah, Allahu Akbar, dicolek belakang, tangannya turun. Nah, maksudnya saya lagi sholat sunnah, ya biarin aja dia mau ikutin ente, kecuali ente sholat gerhana matahari, boleh, tuh beda namanya, beda tata caranya, nggak apa-apa. Tapi saya lagi sholat sunnah, dia kan sholat wajib, nggak apa-apa, sah sholatnya, orang sunnah sama kok sholatnya, nggak beda, ya. Fayazih iktida'u fihi, maka sah mengikuti imam yang sholatnya sunnah, ya. Au maktubah khalfa janazah walau ba'da takbiratir rabi'ah khilafan li Ibni Hajar. Nah, di sini dikatakan walaupun sholat kita sholat wajib, ya, mengikuti orang yang sholat jenazah. Orang udah sholat zuhur udah selesai, habis sholat zuhur orang-orang pada sholat jenazah, ya. Tapi di sini dikatakan ente ngikutin, entenya kitanya sholat zuhur, kita belum sholat zuhur, orang pada sholat jenazah, takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, kita niat makmuman, usolli fardhu dhuhri, ya, arba rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Boleh kalau ngikutin imam yang sholat jenazah di takbir yang keempat, nggak boleh di takbir yang kedua atau takbir yang pertama. Orang sholat jenazah itu sholat zuhur, giliran takbir dia takbir kedua itu ruku, lain tuh namanya sholatnya, beda, ya, nggak boleh. Tapi kalau ngikutin dengan orang yang sholat jenazah di takbir yang keempat, kan dia habis takbir keempat salam, nah kita habis takbir kemudian kita ruku, boleh, ya. Tapi Imam Ibnu Hajar bilang nggak boleh, ya. Ini mau pakai yang mana, yang boleh apa yang nggak boleh, ya, serah ente, ya. Pokoknya ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tidak memperbolehkan. Nah, ini maksudnya minbab supaya kita mendapatkan fadilah sholat jamaah, ya. Kalau kita lihat di belakang udah nggak ada lagi nih orang yang mau sholat jamaah, ya, tinggal kita doang sendiri belum sholat zuhur, depan orang lagi pada kumpul-kumpul sholat jenazah, udah ikutin aja, tapi nunggu ntar di takbir yang keempat. Udah takbir yang keempat, nah kita ikut takbir, dia salam kita ruku. Dapat nggak pahala jamaah? Dapat, ya. Ini kan ini nih kita bahas supaya mendapatkan pahala jamaah daripada sholat kita sendiri. Sayang kalau sholat sendiri, begitu. Khilafan li Ibni Hajar, tapi Imam Ibnu Hajar nggak memperbolehkan, ya, sholat wajib di belakang sholat jenazah. Afada dzalika Syekh Atiyya wa kharaja bil afal ikhtilaf fi sifat la yadur ka iktida muftarat bil muntafal, ya. Nah, di sini juga dikatakan, nah, kalau berbeda di dalam sifat juga nggak apa-apa, seperti mengikuti orang yang sholat wajib dengan orang yang sholat sunnah, ya. Wal muadi bil qadhi, orang yang sholat adaan ngikut dengan sholat yang qodoan, ya. Misalkan kita udah sholat duhur, aneh kemarin belum sholat duhur ketinggalan, ya, kita udah selesai sholat duhur, ada orang bikin sholat zuhur lagi, ikut aja, tapi niatnya qodoan zuhur yang kemarin saya belum ikut, saya belum apa tuh namanya sholat zuhur, boleh, ya. Mengikuti orang yang sholat adaan tuh sholat sekarang dengan qodoan itu sholat yang dikodok, ya, sholat yang ditinggalkan sama dia kemudian dikodok. Wa fi tawilah bi qasirah wa ma'al akus, ya, atau sholat yang panjang dengan sholat yang pendek. Wa kharaja bi dhahirah al ikhtilaf fil af'al al qalbiyah wa hiya niyat fala yadur ka'an nawa imam zuhur wal ma'mum asr. Ya, begitu juga kalau berbeda di dalam af'alnya, af'al qalbiyah, ya, niat di dalam hati. Si imam sholat zuhur, ya, tapi si makmum sholat asar, ya, berbeda di dalam hatinya. Si imamnya sholat zuhur, entenya sholat asar, ya, beda dalam hati. Nggak apa-apa itu. Di sini dikatakan nggak apa-apa, fala yadur, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Selama zuhur sama asar kan sama-sama aja 4 rakaat, ya, kecuali itu niatnya maghrib dengan zuhur, ya.
imamnya zuhur, entenya niatnya maghrib 3 rakaat, ya kagak sah, ya. Gitu. Wasadisuha, apalagi sholat niatnya subuh lagi yang 2 rakaat, subuh sama zuhur. Wasadisuha, yang keenam, alla yatakhalafa fi sunnatil tafahush mukhalafati fiha, ya. Dan persyaratan yang keenam, antara imam dengan makmum tidak boleh tidak boleh berbeda di dalam sunnah fahisyah. Kasujudi tilawah wa sujudi sahwu wa tasyahud awal, ya. Antara imam dengan makmum tidak boleh berbenturan, ya, di dalam sunnah. Artinya misalkan si imam sujud tilawah, makmum juga sujud tilawah. Imam sujud sahwi, ya, makmum juga sujud sahwi. Imam tasyahud awal, makmum juga tasyahud awal. Nggak boleh beda. Imam sujud sahwi, si makmum nggak mau, nggak, salah dia yang lupa, saya sih kagak lupa salatnya, nggak boleh, tetap ikutin si makmum, ikutin imam, ya. Imam sujud tilawah, surah Al-Iqra dan lain sebagainya, makmum juga harus ikut, ya. Imam tasyahud awal, si makmum juga ikut tasyahud awal. Imam lupa tasyahud awal berdiri, makmum juga ikut berdiri. Jangan makmumnya tasyahud awal, wah saya tetap aja tasyahud awal, biarin aja si imam yang salah, nggak boleh, harus ikut, ya. Khilafan malatafhash fihil mukhalafah kajal sat istiraha wa kal gunun wa katasbihat wa takbirah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli salat ma'mul salah syam zahiran wa batinan fid dini wa duna wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa auladina ma syayikhina fidin wa lutful afiyah an Allah yanawir qulubana wa qalibana wal huda wa taqwa wal afaqina wal mutsuddin islam wal iman wa yukrimna bi kamal futuh wal munuh wa rasakh wa asal jasad wal qalbi wa khrimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wa rizqna lana saqtim lana wa lakum husna bi khair lutfin wa afiyah jamil syamil li khairat dunya wal akhirah. Benar Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Syafir Badani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.